Jadi contoh soalnya ada soal transaksi yang di rekening tabungan Tuan Roy Akase selama bulan 2000. Tanggal 1 ada store tunai Rp 3 juta. Tanggal 9 ada store tunai 5 juta. Tanggal 4 September ada tarik tunai 4 juta dan 11 September transfer masuk Rp 6 juta. Tanggal 23 September ada tarik tunai. Diketahui kalau store tunai berarti kita naruh uang ke rekening sebesar 3 juta. Kalau misal tunai berarti kita narik uang dari tabungan itu ya. Kalau transfer masuk bertambahkan ada transfer masuk ke tabungan kita. Seperti itu. Jadi perlu ketahui istilah store tunai dulu. Store kita nambah uang ke tabungan kita. Tunai berarti kita ngambil uang di tabungan kita. Pertanyaannya, laporan rekening tabungannya. Nah, sekarang satu-satu dulu ya. Jawab yang nomor 1. Laporan rekening Tuan Roy Akase. Pada tanggal 1 itu kan ada store tunai. Store tunai itu kan harusnya store tunai kan berarti bertambah di tabungan kita. Kalau bertambahnya bukan kredit. Nah, kenapa ini kredit? Kenapa debit? Perlu diingat yang namanya tabungan yang mencatat itu bukan kita, bank. Jadi bank kalau mencatat dia catatnya di kredit karena ada uang orang kita. Itu kan utang buat bank kan. Ada uangnya orang, uangnya nasabah masuk. Berarti kredit ke bank yang melakukan catatan di buku tabungan kita. Kalau misalnya kita yang mencatat laporannya, berarti kita mencatat karena ini pihak ketiga atau pihak bank, berarti bank mencatatnya di kredit. Karena uangnya orang atau uangnya nasabah ada di bank. Jadi store tunai banyak 3 juta di saldonya, saldo nasabahnya berarti ada 3 juta. Pada tanggal 9 ada store tunai lainnya 5 juta. Masuk lagi ke bank. Bank nyetaknya di kredit lagi karena ada uang orang masuk lagi. Saldonya, saldo nasabahnya bertambah menjadi 8. Nah, terus 14 nasabah itu kelas ini melakukan tarik tunai atau ngambil uang sebanyak 4. Kalau ngambil uang berarti uangnya kurang. Uang yang ada di bank kan juga berarti bank mendebet akun ini. Jadi dikurangilah uang ada di bank sebanyak 4 juta, berarti saldo 4 juta. Terus pada 16 ada transfer masuk ke rekening Tuan Roy. Berarti uangnya Tuan Roy ini nambah banyak 6 juta. Berarti bank mencatat lagi kredit karena ada tambah orang masuk ke bank. Jadi saldo Roy bertambah menjadi 10 juta. Pada tanggal 23 Tuan Roy melakukan lagi. Tabungannya Tuan Roy kurang, uang yang ada di bank otomatis kurang. Jadi bank mencatat di debit. Saldonya menjadi 7 juta karena sudah dikurangi 7 juta. Pada 7 Tuan Roy tunai lagi, nambah lagi uang tabungannya sebanyak 6 juta. Berarti menerima uang orang lain lagi. Jadi bank minta kredit sebanyak 9 juta. Tuh. Jadi kenapa ini kok bertambahnya saldo nasabah bertambah di kredit? Ingat, yang minta laporan rekening tabungan itu adalah pihak-pihak yang dititipi, bukan kita. Itu kenapa terbalik ya. Tuh. Terus yang kedua, coba saudara berapa bunga bersih yang harus bank bayar pada Tuan Roy selama bulan September. Jika bunga di saldo terendah pada bulan yang bersangkut, suku bunga yang berlaku adalah persen per tahun serta dikenakan pajak persen. Suku bunga 16% dan pajaknya 15%. Lalu kita jawab, ini kan pakai metode terendah kan ya. Saldo terendah transaksi itu di sini adalah 3 juta. Paling saldo terendahnya kan ada 4 juta, ada 3 juta, ada 10 juta. Karena ini pakai perhitungan saldo terendah, berarti diambil saldo terendahnya, pakai rendah 3 juta. Rumah bunga sama dengan yang namanya itu adalah suku bunganya dikali saldo terendah bagi per 12 bulan atau 1 tahunnya. Nah, dimasukkan saldo terendahnya kan 16% dikali 3 dibagi 12 bulan ketemu Rp 1000. Jadi bunganya adalah 40.000.
dikalikan ya 15%. Nah, jadi alurnya seperti ini, cari besaran bunganya dulu, lalu besaran bunganya dirajikan sama pajak 15%. 40.000 dikalikan 15% sama 6.000. Jadi bunga bersih 40.000 dikurangi pajaknya 6.000, jadi sama dengan 4. Seperti itu. Terus yang nomor 3, hitung pula berapa bunga bersih yang harus bayar kepada Tuan Roy selama September. Jika bunga dihitung rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga adalah 17 tahun dan dikenakan pajak 15%. Jadi menghitung bunga itu pakai metode saldo terendah, saldo rata sama saldo harian. Tadi kan saldo terendah sudah. Sekarang hitung dengan metode saldo rata-rata. Dan diingat suku bunganya adalah 70% dan pajaknya 15%. Kita kembali ke jawabannya. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata. Saldo rata-rata bulan September adalah, jadi di rata-rata. Caranya merata-rata, saldonya ditambah semua, dibagi sama total transaksinya kan ada 6 kali. Tanggal 9, 14, 16, tanggal 27 ada 6 kali transaksi. Jadi jumlah saldonya itu ditambah 3 juta tambah 8 juta tambah 4 tambah 10 juta tambah 3 juta tambah juta. Totalnya adalah 37 juta lagi sama banyaknya transaksi. Diperoleh 6.160.660 rupiah. Itu saldo rata-ratanya. Nah, setelah ke situ perhitungannya bunga sama dengan suku berlaku dikali saldo rata-rata per 12 bulan. Suku bunganya tadi 17% di soal. Kan sama saldo rata-ratanya 6 juta sekian. Dibagi 12 bulan. Diperoleh hasil 87.361 rupiah. Sama kayak saldo terendah setelah mencari bunga, lalu bunganya dikalikan sama pajak 15%. Di soal ada pajak 15% yang berlaku sama 87.000 itu saldo bunganya. 13.104 dikurangi bunga bersihnya, bunga dikurangi pajak sama dengan 74.57 rupiah. Itu yang saldo rata-rata. Sekarang kita perhitungan saldo harian. Kita baca lagi soalnya. Hitung juga berapa bersih yang harus bank bayar kepada Akase selama bulan September. Bunga dihitung dari saldo harian. Tingkat suku bunganya itu 10 hari itu berubah. Dari tanggal 1 dan 10 bunganya 16%. 11 per 20 bunganya persen. Dari tanggal 21 sampai 30 20% per tahun. Jadi harus berpacu kepada tingkat suku bunga mengerjakan soal ya. Karena rumusnya kan adanya. Nah, kita coba jawaban nomor 4. Perhitungan harian. Pada tanggal sampai dengan 8 September. Sulit ini ya. Kita slide ininya. Geser slide-nya. Kita lihat soal. 8 September. Kenapa sampai 8 September? Karena tanggal 9 itu ada transaksi sendiri. Kenapa harus sampai tanggal 8? Karena pada saat tanggal 8 itu tidak ada transaksi. Jadi dia akumulasi 1 sampai tanggal 8. Tanggal 9 nanti sampai tanggal 10. Kenapa sampai 10 tidak sampai 13? Karena suku bunganya berbeda. Tesnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Kita cari dari tanggal 1 adanya transaksi. Sampai tanggal 8 itu ada transaksi sebesar 3 juta. Nah, jawaban. Bunganya kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 8 tadi 16% per tahun. Dikali saldo hariannya pada saat sampai tanggal 8 September hanya ada saksi yaitu 3 juta. Dikali berarti saldo hariannya 3 juta, saldonya itu. Pada saat tanggal sampai tanggal 8 hanya ada satu itu 3 juta. Berarti dikali saldo hariannya di 365 hari, 365 satu tahun. Jadi bedanya dengan saldo harian terendah dibaginya itu berdasarkan hari kalau harian ya, bukan berdasarkan bulan. Jadi dibagi 365 hari di 8 hari. 8 hari dapat dari mana? Dari tanggal 1 sampai tanggal 8.
Kan ada 8 hari, jadi dikalikan 8 ini diperoleh 10.551. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 8 kita lihat lagi. 9 kan ada transaksi. Batas bunganya tadi tanggal 1 kan yang berubah, berarti tanggal 9 sampai tanggal 11-nya nanti masuk sampai ke tanggal 4. Pada tanggal 9 sampai 4/10 saldonya 8 juta, saldo hariannya 8 juta, berarti kita kerjakan. Pada saat tanggal 9 dan 10, bunga dikali 8 juta, saldo hari dibagi 365 hari, dikali dari tanggal 9 dan 10 kan ada 2 hari. Nah, diperoleh 7.004. Terus lagi tanggal sampai 13 kan ada transaksi. 11 ini kan tidak ada transaksi kan. Pada saat tanggal 11 dan 13 diperhatikan, pada saat tanggal 13 tidak ada transaksi. Berarti kalau transaksi saldo tetap berarti pada pertanggal 13, pertanggal 14-nya berubah karena ada transaksi. Karena pada tanggal 19 dan 13 tidak transaksi, maka saldo tetap 8 juta. Nah, kan perhitungannya berarti 17. Tapi yang beda, tingkat suku bunga saat tanggal 11 dan 20, suku bunga itu naik menjadi 17%. Berarti 17% dikali saat itu 80 juta. 165 hari dikali 3 hari dari tanggal 11 sampai 13. Dia angka 11.170 ya. Terus 14 dan 15 ada transaksi. Berubah ke 4 juta sama 15. Nah, ada transaksi saldonya menjadi 4 juta. Bunganya pada saat tanggal 11 sampai 20 17% dikali saldo per hari itu 4 juta dibagi 305 hari dikali 2 hari dari 14 sampai 15 diperoleh 326 rupiah. Terus pada telas ada transaksi lagi. Nah, sampai berapa itu ya? Batasnya kan 1, berarti sampai 20 saldonya sebesar seperti ini. 16 sampai 10 ada transaksi saldonya menunjukkan setelah bunganya 17% dikali 10 juta dibagi 360 dikali 5 hari dari 16 sampai 25 hari. Ditemukan jawaban 23.288. Terus dari tanggal 21 sampai 23 bunganya sudah berubah ini. 21 ada saldonya menunjuk juta. Berarti kita kerjakan 2 sampai 22 maksudnya. 23 kan ada lagi. 2122 tidak ada transaksi ya. 10 juta berarti. Cuma suku bunga ini. Nah, yang ada transaksi tanggal 21 sama 22 dihitung dulu. Pada saat tanggal 122 tetap 10 juta. Tapi suku bunga naik menjadi 20%. Hasilnya 10.950 rupiah. Pada tanggal 23 sampai 26 itu menunjukkan 3 juta. Persen dikali 3 juta 365 hari. Dikali 4 di 23 sampai 26 ada 4 hari diperoleh hasil 6.575. Dan terakhir menunjukkan 9 juta pada saat tanggal 7. Berarti ini kan yang dicari per bulannya. Berarti 27 sampai 30. 27 sampai 30 bunga 10%. Dikali pada saat itu 9 juta dibagi 300 hari dikali 4 hari dari 2 sampai 30 ada 40 hari. Jadi diperoleh hasil 19.720. Total bunga hariannya semua dari atas. Ini hasilnya ini 10 juta, 10.000, 7.000 dan semuanya diperoleh 92.987 rupiah. Dipotong pajak sebesar persen di soal, kan sama dengan 13.048. Jadi bunganya, total bunga harian tadi, ini pajaknya, jadi diperoleh 29.039 rupiah. Itu ya, mungkin ada yang kan